Shalom, kembali berjumpa dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari kitab Nabi Yehezkiel, pasal yang ketiga. Nah, pasal yang ketiga ini adalah lanjutan atau sambungan dari pasal yang kedua yang merupakan satu perikop tentang apa? Tentang pemanggilan Yehezkiel. Ketika Allah memanggil Yehezkiel, menetapkan Yehezkiel untuk menjadi utusan Tuhan, menjadi nabi bagi bangsa pilihan Tuhan yang sedang dibuang ke Babel. Lalu nanti ada perikop juga Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Di tengah-tengah pembuangan, Allah tidak menarik dirinya, tetapi mengutus nabinya mendampingi umat pilihan yang sedang dibuang, sedang dihukum Tuhan ini. Lalu nanti ada peristiwa bagaimana Yehezkiel dijadikan sebagai alat peraga oleh Tuhan. Untuk apa? Mengingatkan bangsa pilihan, bangsa Israel, bahwa kalian berdosa, kalian memberontak, akibatnya seperti ini. Nah, sebelum kita membaca beberapa ayat, saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan mengurapi kita, supaya kita mengerti apa yang kita baca, kita pelajari hari ini. Haleluya, Yesus, kami datang kepadamu, Allah yang kudus. Kami datang kepadamu, Allah yang penuh kuasa, meninggikan Engkau, Yesus. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya
Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Hanya Engkau satu-satunya pribadi, hanya Engkau satu-satunya Raja, hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak disembah. Kepadanya lah kami memuji dan memuliakan Engkau. Hanya kepadamu Tuhan kami naikkan syukur kami. Sekarang kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Urapi kami Tuhan, jamah kami. Roh Kudus terangi akal budi kami, supaya kami mengerti apa yang kami baca, kami pelajari, kami renungkan, dan kami lakukan dalam ketaatan kepadamu. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Nah saudara, kita akan membaca dari Yehezkiel pasal yang ketiga, kita akan memulai ayatnya yang ke-16 saudara. Mengapa? Karena ayat pertama sampai 15 itu lanjutan dari pertemuan terakhir kita, yaitu bagaimana Yehezkiel itu dipanggil Tuhan. Dinyatakan tentang jalan-jalannya, dinyatakan tentang tugas-tugasnya. Nah sekarang Yehezkiel itu dipanggil untuk apa? Menjadi penjaga Israel. Ya menubuatkan tentang hukuman, tetapi di tengah-tengah pembuangan di Babel, wilayah yang sangat-sangat asing itu, Yehezkiel mendapatkan tugas untuk menjadi penjaga bagi umat pilihan Tuhan. Kita akan membaca ayat 16 sampai 21 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Jadi setelah Tuhan memanggil Yehezkiel, 7 hari berikutnya Allah berfirman kepadanya. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia, atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, atau orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Jadi intinya begini, kalau Tuhan berfirman bahwa Yehezkiel berkata, engkau pasti akan dihukum mati. Lalu orang itu tidak mau bertobat, tidak mau meninggalkan jalan-jalan jahat.
orang jahat itu ya mati. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi karena kamu tidak menyampaikannya, maka kamu harus mempertanggungjawabkan nyawanya atas kematiannya. Ini tugas pertama, saudara. Jadi dalam hal ini Yeskiel harus menyampaikan tentang teguran. Tentang teguran Allah. Jangan seperti nabi-nabi palsu yang membiarkan umat Allah itu berlaku salah. Melakukan dosa dan pelanggaran dibiarkan saja. Allah tidak mau. Sebagai penjaga, tugas utamanya adalah menjaga. Memperingatkan kepada umat yang dijaga. Kepada domba-domba yang dijaga. Supaya mereka berbalik jalan. Dari jalan yang jahat menjadi jalan yang benar. Ini tugas penjaga. Ayat 19. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati. Yang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi dalam hal ini saudara, Yeskiel itu harus mengambil keputusan untuk apa? Menyampaikan kata-kata tentang teguran. Tentang didikan. Bahkan tentang penghukuman. Kalau yang mendengarkan itu tidak melakukan pertobatan, meremehkan firman Tuhan, dia akan mati. Tetapi Yeskiel hidup. Karena apa? Sudah melakukan tugasnya. Jadi dalam ini saudara, orang itu mau bertobat atau tidak bertobat, itu memang urusan dia dengan Tuhan. Israel mau berbalik dari jalan jahat kepada jalan yang benar atau tidak, itu urusan orang Israel dengan Tuhan. Tetapi tugas Yeskiel adalah menyampaikan teguran, menyampaikan hukuman, menyampaikan firman apa adanya. Supaya apa? Kalau orang itu tidak bertobat, Yeskiel tidak dihukum Tuhan. Demikian pula dengan kita. Kalau Tuhan tugaskan kita untuk menyampaikan teguran, ya, untuk menyampaikan didikan, mungkin dengan keras, teguran dengan keras, ya, harus disampaikan. Supaya apa? Nanti kalau dia tidak mau bertobat, jangan-jangan kalau kita tidak menegur, kita nanti yang akan dihukum Tuhan. Dan itu dinyatakan, saudara. Maka dari itu, apapun hasilnya, bertobat atau tidak bertobat, penyampaian firman Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. Entah itu teguran, entah itu didikan, atau penghukuman sekalipun. Atau bahkan hajaran yang keras. Keputusan yang keras. Kadang kan manusia itu segan. Ya, segan. Nah, pada tahap ini saudara, untuk menjadi sebuah penjaga, seorang penjaga bagi bangsa Israel, tugasnya tidak mudah. Ya, harus dilaksanakan. Supaya apa? Kalau ada orang yang berdosa, tidak berbalik dalam jalan yang jahat, kita tidak dihukum. Ya, karena kita sudah melakukan tugas kita. Lanjut saudara. Ayat 20. Jika seorang yang benar berbalik dari kebenarannya, dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya kepadamu. Lagi-lagi, saudara. Kalau ada orang yang benar, sekarang berbuat jahat. Kalau tadi kan dari jahat, tetap jahat. Sekarang dari orang benar kepada orang yang jahat. Berbalik jalannya. Tadinya positif, sekarang negatif. Tadinya berjalan dalam terang, sekarang dalam gelap. Dulunya hidup benar, sekarang berdosa. Yeskiel tahu. Tapi kalau kita tidak menegur, Yeskiel tidak menegur, Yeskiel yang akan dihukum Tuhan. Nah, kita lanjutkan.
Tetapi, jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup. Sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi, kalau Yeskiel menegur orang, kamu jangan berbuat jahat. Ya. Tetapi orang itu tetap berbuat jahat. Dia akan mati. Dia akan mati. Tapi kalau dia bertobat, dia akan hidup. Dan engkau menyelamatkan nyawamu. Saudara, dari tugas ini saudara, kita mengerti bahwa apapun yang Tuhan perintahkan harus dilakukan oleh Yeskiel. Pun demikian dengan kita. Kalau kita disebut sebagai penjaga Israel atau penjaga umat Tuhan, dititipi oleh Tuhan domba-dombanya. Kalau kita biarkan saja, dombanya salah, kita tutup mata. Dombanya berjalan ke tempat yang salah, kita diamkan saja. Kita segan. Jangan-jangan kita nggak mau menyakiti hati domba itu. Tahukah saudara? Domba itu kalau tetap berbuat jahat, tetap akan mati. Tetap akan dihukum Tuhan. Tapi kalau kita tidak memperingatkannya, kita juga dihukum Tuhan. Intinya, kalau dapat tugas dari Tuhan, lakukanlah apapun yang terjadi. Orang mungkin akan tersinggung. Orang mungkin akan marah kepada kita. Orang mungkin akan tidak memandang kita. Orang mungkin akan memusuhi kita bahkan. Tetapi ingat, kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Karena kita sudah melakukan tugas dan kewajiban kita sebagai penjaga. Ini saudara. Nah, Allah menyatakan kepada Yeskiel, yang kamu hadapi nanti adalah bangsamu sendiri yang tegar tengkuk. Dia kaum pemberontak. Oleh sebab itu, kamu harus sadar. Kamu harus menyampaikan baik atau tidak baik waktunya. Ya, suka atau tidak suka, didengar atau tidak, kamu tetap harus menyatakan apa yang kufirmankan kepada mereka. Silakannya saudara. Kalau kita baca, ya mulai dari awal, khususnya ayat yang ke-7. Bangsa Israel tidak mau mempercayai berita nubuatan Yeskiel. Mengenai apa? Mengenai hukuman atas Yerusalem. Mengapa saudara? Karena hati orang Israel keras. Keras terhadap kebenaran. Saudara bisa bayangkan itu. Bagaimana beratnya tugas Yeskiel. Di satu sisi, mendapat tugas dari Tuhan yang tidak mudah. Ini penuh tantangan. Tuhan memberikan sebuah pernyataan. Kamu kalau tidak ikuti aturanku, kamu binasa. Di sisi lain, menghadapi bangsanya sendiri. Yang tidak mau mendengarkan, saudara. Pilihan Yeskiel cuma satu. Ikuti Tuhan atau ikuti arus orang Israel yang memberontak. Tapi puji Tuhan, Yeskiel ikuti apa kata Tuhan. Sekalipun saudara, sangat sedih hatinya. Musibah yang akan datang harus diumumkan kepada bangsanya sendiri atas perintah Allah. Tapi sekalipun pedih hatinya, gelisah hatinya, ia tetap setia pada panggilannya. Salah satu tanda yang memastikan bahwa kita ada di dalam hubungan yang baik dengan Allah, seperti Yeskiel dengan Tuhan, adalah apa? Mengasihi kebenaran dan membenci kefasikan. Saya mau beritahu buat kita semuanya. Kalau kita dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan menjadi alat kemuliaannya, kita harus sepakat dengan Allah. Kita harus sejalan dengan Tuhan. Mengapa? Karena dia yang memberikan tugas. Kita harus mengasihi Allah
dan kebenarannya. Berdiri di atas jalan yang benar. Kita harus pada posisi membenci kefasikan. Menolak pemberontakan. Karena kalau posisi kita tidak jelas, saudara, maka berita-berita yang kita sampaikan, firman yang kita sampaikan, nggak akan berdaya guna. Atau bahkan, kita mengabaikan perintah Tuhan. Akibatnya dihukum. Yang jahat tetap jahat. Yang diberikan tugas untuk menjadi penjaga karena tidak melakukan tugasnya, ya dihukum Tuhan. Jadi Yehezkiel memilih untuk ikut perintah Tuhan. Walaupun secara manusia itu berat sekali. Berat sekali. Sudah bangsanya sendiri dibuang. Dia termasuk orang yang dibuang. Saudara. Tetapi kebesaran Yehezkiel, kebesaran hati Yehezkiel adalah dia memilih berjalan di atas kebenaran. Nah tadi di ayat 18 kita menemukan Yehezkiel ditugaskan menjadi penjaga. Untuk apa? Memperingatkan saudaranya sendiri. Kalau dia melakukan tugasnya, ya, bangsanya terselamatkan. Tapi kalau tidak melakukan tugas, bangsanya dihukum, Yehezkiel juga dihukum. Jadi dalam hal ini, saudara, memang sebagai hamba Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, yang ditetapkan untuk menjadi terang dan garam, itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita ada di tengah dunia yang gelap. Dunia yang punya kehidupan di luar kebenaran. Dunia yang makin hari makin rusak. Nah, ketika kita dipilih Tuhan untuk menjadi terang di dalamnya, apakah terang kita bercahaya? Apakah garam kita memberikan sebuah perbedaan rasa? Apakah kita mampu untuk membelokkan dari orang yang berjalan kepada kejahatan untuk bertobat jalan kebenaran? Tugas kita adalah memberitakan. Memberitakan. Dalam hal ini sebenarnya tugas utama Yehezkiel adalah memberitakan. Bukan mengancam. Bukan mengancam. Ya, bukan memaksa. Allah tidak pernah menugaskan hamba-hamba Tuhan untuk memaksa, mengancam domba-dombanya. Allah hanya memberikan tugas apa? Memberitakan tentang berkat atau kutuk, hukuman atau kemuliaan, ya, kehidupan atau kematian, gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, kadang kita selalu berpikiran nanti hasilnya gimana. Itu orang dengar atau tidak. Itu orang bertobat atau tidak. Itu orang berbalik dari jalan yang jahat atau tidak. Kadang kita dihantui oleh hasil. Makanya kita takut dulu. Kita takut dulu. Nah, belajar dari kisah ini, saudara. Mari, bukan hasilnya yang kita pikirkan, tetapi melaksanakan tugas Allah itu yang utama. Karena hasilnya nanti manusia itu dengan Tuhan. Orang yang kita injili, orang yang kita layani, itu urusannya dengan Tuhan. Tapi tugas kita sebagai orang pilihan Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi terang dan garam, menjadi saksinya Tuhan, hanya memberitakan. Saudara, kalau saudara sering beribadah setiap hari Minggu, ya, hamba-hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan, itu tugasnya memberitakan kabar baik, memberitakan tentang kasih Allah, memberitakan tentang pertobatan, memberikan tentang apa? Keselamatan, menyampaikan tentang apa? Nubuatan-nubuatan, tentang kasih Allah, tentang firman Allah. Nah, keputusan percaya atau tidak itu domba-domba Allah dengan Tuhan. Makanya sebenarnya menjadi pelayan Tuhan itu adalah utusan Tuhan, wakilnya Tuhan. Kita hanya menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada umatnya.
Makanya ini peringatan buat kita semuanya. Khususnya nih kepada orang atau kita semuanya yang suka sharing firman Tuhan. Melayani ibadah-ibadah dalam pemberitaan firman Tuhan. Di komunitas ya. Di kebaktian-kebaktian. Ingat, tugas kita menyampaikan pesan Tuhan. Bukan yang lain. Bukan yang lain. Pesan Tuhan. Sebab pesan Tuhan harus sampai kepada umat Allah. Pesan Tuhan harus sampai kepada domba-domba Tuhan. Perkara hasilnya nanti seperti apa, itu Tuhan yang akan menentukan. Itulah sebabnya lewat Yehezkiel ini kita tahu sekarang Allah menugaskan anak-anaknya untuk menjangkau jiwa-jiwa. Nah, bagian terakhir saudara, Yehezkiel itu menjadi bisu. Menjadi bisu. Kalau kita baca di ayat 22 sampai 27. Ya, khususnya 26. Mari kita baca ayat 26 saudara. Yehezkiel 3 ayat 26. Dan aku akan membuat lidahmu melekat pada langit-langitmu. Sehingga engkau menjadi bisu dan tidak akan menempelak mereka. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Loh, maksudnya apa? Tadi disuruh memberitakan firman. Tadi disuruh bersaksi. Tadi disuruh bernubuat. Tapi kenapa dibuat bisu? Itu kan paradok. Saudara, Yehezkiel dilarang berbicara kepada bangsa itu. Terkecuali dia menerima berita langsung dari Tuhan. Ini maksudnya. Ini maksudnya. Mengapa saudara? Mari ya, kita sedikit pelajari. Ini bangsa tegar tengkuk. Susah dinasihati. Bahkan perintah Tuhan langsung kepadanya saja diingkari. Durhaka sekali. Sementara Yehezkiel manusia biasa. Ya, memang Allah mengutusnya. Ya, roh Allah ada di dalamnya. Kalau kita pelajari pasal yang kedua itu. Tetapi Allah mau tugas berat yang diemban oleh Yehezkiel ini semuanya dilakukan atas perintah Tuhan. Mudahnya begini. Yehezkiel, kamu jangan ngomong apa-apa kalau aku nggak taruh firmanku kepadamu. Kamu jangan bicara apa-apa. Kamu boleh berbicara setelah aku sampaikan firman. Karena ini berat. Kamu berhadapan dengan orang-orang yang keras kepala. Kata-kata biasa tidak mempan. Nasihat-nasihat yang biasa tidak akan mengubah mereka. Oleh sebab itu, supaya kamu didengar oleh mereka. Kata aku buat engkau menjadi bisu artinya jangan berkata-kata di luar perintahku. Saudara tahu, kebisuan Yehezkiel ini berlangsung selama sekitar 7,5 tahun. Hingga apa? Jatuhnya Yerusalem, saudara. Ini nabi luar biasa. Ini nabi taatnya luar biasa. Dia suruh berdiam diri 7,5 tahun, saudara. Tuhan minta dia hanya apa? Berdiam diri. Kalau ngomong, aku yang perintahkan. Kalau ada lampu hijau daripadaku, bicara. Kalau tidak, diam. Bagaimana Yehezkiel bisa menata dirinya untuk mempercayai firman Tuhan. Sementara di depan matanya, ini bangsa segera dihukum Allah. Tetapi sekali lagi, Yehezkiel tetap ikuti apa kata Tuhan. Dalam perintah-perintahnya, semua tugas yang harus dilakukannya, Yehezkiel tidak berdebat dengan Allah. Karena dia menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang nabi. Saudara, kita berdiri sebagai Yehezkiel pada saat ini. Bagaimana kita menuruti perintah Tuhan untuk mengubah suatu bangsa, untuk menjadi sebuah komunitas itu dimenangkan. Gereja itu menjadi gereja yang berkenan pada Allah. Tuhan cuma minta apa?
lakukan tugas seperti apa yang aku perintahkan. Jangan kamu tambahi, jangan pakai improvisasimu. Itu tidak akan pernah berdaya guna. Artinya jangan pakai pikiranmu sendiri, tapi pakai pikiran Allah. Makanya kita harus memiliki pikiran Kristus. Supaya apa? Supaya pelayanan kita, tugas kita, tanggung jawab kita lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Seperti apa yang Tuhan rancangkan. Dengan demikian, kita lakukan tugas dengan setia, maka Allah yang akan melihat engkau adalah hambaku yang setia. Dan puji Tuhan, saudara. Saya kagum dengan Yeskiel ini. Suruh berdiam diri, suruh tutup mulutnya selama sekian tahun, saudara. Sekian tahun. Ya, sekian tahun. Dia berhenti. Dia hanya ikuti apa kata Tuhan. Nanti sampai Yerusalem jatuh, saudara. Yerusalem hancur-hancuran. Karena nubuatan Yeskiel tidak mau didengarkan oleh bangsa Israel. Nah, pelajaran hari ini adalah ikuti apa kata Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sebagai anak manusia, sebagai umat pilihan Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, apapun bagian kita, ikuti apa kata Tuhan. Suruh berbicara, berbicaralah. Suruh berdiam diri, berdiam dirilah. Bahkan dikatakan, tutup mulutmu, tutup. Sebab banyak pelanggaran, banyak penyimpangan dari melakukan di luar kehendak Tuhan. Dan kalau kita lakukan sesuai apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan itulah Yeskiel pasal yang ketiga. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Intinya adalah kami mau ikuti apa kata Tuhan. Bukan kata suasana hati kami. Bukan apa yang ada di pikiran kami. Tetapi sebagai hamba Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, kami melangkah. Kami sepikiran dengan Tuhan. Kami pada posisi bersama dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan putuskan, apapun yang Tuhan rencanakan, dan apapun yang Tuhan tugaskan untuk kami lakukan dengan taat dan setia. Seperti Yeskiel melakukan seluruh perintah Allah. Walaupun harus bersedih hati, walaupun sangat menderita, walaupun sangat sedih hatinya, tetapi itu tugas dari Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pelajaran hari ini. Terima kasih untuk teladan Yeskiel yang taat setia kepada Tuhan. Biarlah kami jadi umat yang taat setia hanya kepada Tuhan. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kasih Kristus, arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang dua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.